Ya intinya suka hukum ini untuk edukasi aja sih, edukasi ke mahasiswa, ke teman-teman, ke masyarakat umumnya, Iya. sehingga masyarakat paham nih hukum itu apa sih, pidana itu apa. Jadi ya kontennya ya edukasi. Abang bisa kenal sama yang lain kan juga termasuk ini ya, profit kan ya. Bisa kenal sama Iya. ini sama itu. Mahasiswa juga tahu abang ya kan? Iya, Juga. jadi itu. Kemarin juga setelah saya buat webinar pertama bantuan hukum nasional, saya juga sempat diundang sama Universitas Komputer Indonesia, Unikom Bandung. Oke. Mengundang saya jadi pembicara, saya bilang enggak lah, saya bukannya nggak bisa, cuman saya kebetulan di situ banyak senior yang pembicaranya. Tapi saya lebih menghargai, nggak usah, saya lebih jadi moderator aja. Ya udah saya jadi moderator, saya bantu acara mereka. Jadi ya di Bandung, kan Unikom Bandung. Karena waktu itu ada pembicaranya ya top semua lah. Kita sadar diri lah, bukannya nggak bisa, tapi kita lebih sadar diri. Kita memposisikan diri moderator aja. Iya. Nah, ini gimana sih bang? Saya juga sebenarnya agak kurang percaya sih bang ya kalau emang suka hukum ini setengah tahun ini udah sampai 50 follower nih. Nah itu abang membangun koneksi satu sama lain, abang bisa meyakinkan orang suka hukum ini. Follow gitu. Iya maksudnya orang-orang bisa tahu suka hukum gitu loh. Abang cara meyakinkannya gimana tuh? Jadi gini, kalau saya misalkan yang follow orang ya, anggaplah si A, dia maba di Universitas A. Saya boom like ini dia punya IG kan, kita boom like, kita komen, kita DM, kalau dia balas kita follow, kita DM. Salam kenal kak, misalnya salam kenal kak, jangan lupa halo kak, salam kenal, izin fallback ya kak. Nah kalau di respon sama dia udah masuk tuh, ya kak semangat kuliah di mana gitu-gitu. Nanti kita tawarkan ya kak, kalau ada semangat kuliahnya, kalaupun misalkan ada nanti ada tugas ataupun materi-materi yang bingung mungkin bisa konsulkan kita. Oke, iya. Bisa lihat konten kita, dibantu, di share ya gitu-gitu aja. Tapi yang itu mengabaikan pertama. juga banyak ya? Banyak sekali. Namanya kita dagang kan, nggak semuanya oke. Oh betul. Jadi kita kayak sales. Oke. Dulu kayak ngemis-ngemis. Jujur kita kayak ngemis-ngemis dulu. Kalau sekarang ya mohon maaf, mungkin banyak nggak saya fallback. Jahat, bisa jahat ya. Tapi memang bukan kita jahat, karena memang ya masa iya mau kita fallback semua. Iya. Paling kan orang yang memang menurut kita pas untuk di fallback, ya baru kita fallback. Kalau memang menurut kita nggak usah ya nggak usah. Kita juga tuh opsinya kan berteman dengan dia kan bukan berarti harus fallback dia, harus fallback. Tanpa kita fallback pun kita bisa saling berkomunikasi toh. Iya benar-benar. Banyak jalurnya ya Pak. Sama saya juga kalau buat acara saya promosinya giat kemana-mana. Saya pas buat latihan profesi advokat, ya, itu pertama saya ngajak salah satunya organisasi mahasiswa hukum terbesar di Indonesia, itu Permahi, saya ajak juga jadi media partner, jadi yang bantu share. Terus ada BEM FH Unsri, Universitas Sriwijaya. Mereka kebetulan mereka alhamdulillah mau gitu loh dukung kita. Ada BEM Universitas Tarumanegara Untar. Mereka juga kebetulan alhamdulillah mau share. UPN Veteran Jakarta share juga BEM-nya alhamdulillah. Terus ada lagi BEM Esa Unggul. Jakarta Barat. Mereka juga alhamdulillah bantu kita juga. Ada juga teman-teman dari Unikom, Universitas Komputer Indonesia, Fakultas Hukumnya membantu kita juga, dan platform lainnya. Waktu itu saya sekitar mengajak 35 platform media partner, 35 yang saya ajak. Gimana dari Pamulang udah kedengeran belum itu suka hukum? Wah, kalau di Pamulang John Pam ya. wah banyak banget. Kebetulan kemarin Teman saya juga banyak yang ikut. Jadi kemarin webinar dari mulai latihan banku, bantuan hukum masyarakat, webinar latihan profesi advokat, pengenalan profesi hukum, sampai saat ini latihan profesi advokat jilid 2 itu banyak sekali dari kampus Unpad. Bahkan kemarin pas latihan profesi advokat itu diikuti kan karena dia Zoom ya, online lewat Zoom meeting. Itu diikuti oleh mahasiswa universitas terbuka dari Hong Kong. Jadi teman-teman juga. Iya, teman-teman PMI ya, pekerja migran Indonesia. Mereka kerja di Hong Kong dan kuliah di Hong Kong. Enggak, UT terbuka kan online. Mereka ada sekitar 20 orang yang ikut. Artinya suatu kebanggaan buat kita diikuti oleh yang dari jauh berbagai belahan seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Artinya kan suatu kebanggaan kita. Berarti ini udah sampai lintas internasional. Kalau Hong Kong. Iya itu udah. Tapi ya alhamdulillah teman-teman ya, mereka setiap suka hukum mengadakan webinar alhamdulillah 10 orang, 13 orang, 20 Tapi orang. sebenarnya
abang siap nggak? Misalnya suatu saat nih, kan lintas internasional pasti ya tentu menggunakan bahasa asing nih ya. Nah itu kan pasti abang juga harus menerjemahkan tuh ya. Ya, mungkin kita sewa ini ya. Translator. Iya, bang, gimana nih bang buat ini? Apalagi ngomong pakai bahasa Iya, apa gitu? itu repot Siap juga. gitu. Kalau bahasa Jawa mungkin bisa gitu ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda bisa gitu kan. Kalau Bisa. bahasa itu kan agak-agak sulit sedikit. Biasa. Berarti di Pamulang udah sampai ini ya? Wah, udah antusias. Iya, kalau bisa nanti teman-teman ya gerek lah buat selalu follow apa dan Ya ikutin mungkin teman-teman hukum lah. Ya teman-teman dari Universitas Pamulang, teman-teman Permai Tangerang dan Permai Indonesia mungkin bisa dibantu follow @suka hukum. Dan sebaliknya nanti kan kalau minta dipromosikan nanti kan Boleh, bisa nanti boleh. cek abang kan Oh, ya. Kemarin Permai khususnya Permai dari Bangka Belitung, Permai Dewan Pimpinan Cabang Permai Belitung, Bangka Belitung, mereka ya minta jadi kita milih partner ya kita bantu ya alhamdulillah lumayan banyak pesertanya. Nah itu kalau media partner sistemnya gimana tuh bang? Biar teman-teman mungkin bisa paham gitu. Kalau media partner kita biasanya lihat dulu acaranya apa, tentang apa, berbayar atau gratis. Tapi kebanyakan mau gratis atau bayar, kalau mahasiswa biasanya kita kasih gratis dengan catatan teman-teman panitia share, misalkan minimal 20 orang follow dan share konten kita, atau share kalau kita lagi ada acara gitu. Siap. Atau biasa juga kita ada juga menyediakan paid promote juga, misalkan sekian sekali posting. Oh, jadi ada yang berbayar, ada yang gratis tapi inilah ya di ya share. seminim mungkin lah, seminim mungkin. Oke, enggak yang harus juta-juta enggak. Oh iya. Paham lah. Ya bisa mampir di Suka Hukum ada itu. Syarat media partner ada. Klik aja link. Wih, siap nanti di. Oh iya ada link tree-nya juga Ada, ya. Jadi ya. ada. Teman-teman harus buka itu nanti di Instagram tuh Bio. lengkap itu. Tapi tinggal pengembangan aja nanti ada aplikasi. Ya mungkin teman-teman Tangerang kalau ada acara, webinar dan sebagainya bisa silakan Nah, kita kebetulan kan kerjasama. teman-teman Tangerang mau bikin webinar Bisa, kok. bisa. Nah, coba Ya, guys bisa, nih, apalagi bisa. kan udah datang nih, ketemu orangnya nih. Nah, kalau itu mungkin secara langsung wajib itu wajib. Iya. Kita kan Iya. tujuannya ini kan ya untuk komunikasi, berbagi. Intinya kalau untuk kegiatan positif kenapa kita nggak dukung gitu kan? Ya justru kita maksimal kita bantu gitu. Karena orang lain aja nggak kita kenal, dari manapun dia mahasiswa nggak kenal pun kita bantu, apalagi memang kita satu rumpun dalam arti satu organisasi. Iya, benar-benar. Kebetulan saya juga di sini kan kapasitasnya sebagai pengurus DPN juga, kebetulan kami Humas, Humas Dewan Pimpinan Nasional kan. Jadi memang ya di samping saya founder Suka Hukum, saya juga memposisikan diri sebagai ya pengurus DPN, ya harus bantu-bantu juga cabang-cabang gitu. Dan bantunya ya mungkin bisa bantu saya share acaranya. Ya. Wah, luar biasa. Nanti ini ya bisa kontakkan lah. Boleh nanti saya kasih kontak. Siap, mantap. Teman-temannya ya Nah, ini mumpung masih admin tunggal nih. Nanti Admin kalau tunggal. abangnya udah punya resepsionis, Enggak, tetap admin tunggal. bisa kontak ini resepsionis bisa. Hey. Repot nanti. Butuh sekarang nih. Iya, waduh. Foundernya langsung. Saya juga jadi CEO. Sebenarnya saya merasa sangat bangga ya. Wah, ketua Permai Tangerang kan kontak saya. Saya sebenarnya bingung mau ngapain. Suka Hukum ini dalam hati saya bukan apa-apa gitu. Jadi saya kayak terharu gitu. Wah, diundang. Oh iya nih. Wawancara. Kita tadi nanyanya Suka Hukum ini bentuknya seperti apa ya? Nah, kenapa dinamain Suka Hukum? Kenapa nggak belajar hukum? Kenapa nggak warung hukum lah, warung hukum lah. dapur hukum kan? Iya, bengkel hukum. Ada juga bengkel hukum, ada yang warung hukum, taman hukum, melek hukum, banyak Wah, iya, melek banyak. hukum, iya. Ada juga yang lucu, singgah hukum lah. Wih, Terus iya. fasilitas hukum banyak banget, bisa dicek teman-teman. Nah, ini apa nih filosofisnya? Jadi Suka Hukum ini sebenarnya pertama suka hukum. Kita kan anak hukum ya. Iya. Anak hukum itu ya harus suka hukum dong. Harus Suka kan. Kalau nggak suka hukum ya ngapain jadi anak hukum? Itu pertama. Kedua karena nama saya kan Subadrian Nuka. Oke. Jadi Subadrian K-nya itu bisa juga. Iya, Jadi iya. itu ya dipelintir-pelintirin aja sebenarnya. Iya. Dan yang terpenting kenapa suka hukum ini unik. Unik dalam arti suka hukum, hukum suka hukum. Oke. Kita harus suka hukum. Jadi lebih enjoy ya. Enjoy. Lebih Nama-nama umum aja, dan ngapain berat?
misalkan ya nama-nama yang nama-nama bahasa Latin berat Bahasa Latin. banget. Nggak masuk kita. Nama-nama yang umum menarik, menjual ya kan. Kita ke orang ketik suka hukum. Iya, Google Literate Book. BW Apa nanti ada ini apa bahasa-bahasa Latin, bahasa-bahasa Belanda pusing kita kan. Iya. Yang ada susah kita orang nanya. Mungkin tadi kan abang juga ngasih apa kayak gombalan ya, itu kan gimana caranya orang bisa suka hukum ya dengan perantara seperti Iya, itu. jadi intermezzo misalkan kontennya nggak muluk-muluk terkait hukum aja, nggak edukasi hukum aja. Ya kadang gombalan hukum kita sisihin nanti kata-kata kutipan dari tokoh-tokoh. Oh, iya. Nanti bahkan kalaupun ada hari-hari besar kita buat konten ucapan. Suka hukum mengucapkan selamat, kan kemarin selamat Hari Sumpah Pemuda, gitu aja. Oh iya. Tapi luar biasa sih. Nah ini rencana tapi abang ini udah memplanningkan apa sih sebenarnya tahapan-tahapan yang mau dilakuin tuh udah Oh, jangka panjang sih. Jangka pendeknya sih ya saat ini kebetulan udah ada beberapa agenda. Besok 7 November ada agenda latihan profesi advokat jilid 2. Udah siap besok siang acaranya. Terus bulan depan ada juga webinar advokat ya, tadi yang saya bilang kebetulan pembicaranya Ketum Pradi SAI Bang Juniper Girsang, itu juga dalam waktu dekat. Kalau untuk jangka panjang mungkin ya kita mulai memikirkan website suka hukum. Terus nanti mungkin kalau ada rezeki, ada rezeki dari atas ya, bisa buat bentuk PT, jadi legalitas yang jelas, bahkan bisa punya kantor sendiri. Nah, kalau PT sama kantor nggak mungkin sendiri dong. Iya, bisa juga perseorangan. PT kan bisa buat perseorangan, tapi ya mending nggain orang lah. Oh gitu. Ya kalau membutuhkan orang ya ini teman-teman siap gitu kan. Siap. Teman-teman tangga kita lihat aja kayak air aja mengalir kan. Oke, siap. Tinggal lihat nanti. Enggak usah terlalu berburu-buru, terlalu ambisius. Enggak usah, jalanin aja. Ya. Yang penting konsisten gitu. Setidaknya sehari 2 hari harus ada peristiwa. Kalau jangka pendek ya paling acara-acara yang biasa dilakukan lah ya. Nanti kalau udah mulai lama nih nanti ya perlahan lah ya di website, kantor gitu. Iya, nanti kan orang nanya kantornya di mana? Wah, ini ada SCBD gitu. SCBD belakangnya tapi. Kalibata, Kalibata ya, apartemen Kalibata. Samping PIM, Ini keren tuh. Samping rawa-rawa. Tapi gimana Bang? Sebenarnya dari Suka Hukum ini menyediakan ini nggak sih Bang, kayak bantuan hukum nggak sih? Ya untuk saya ini sih belum ada, paling lebih ke konsultasi gratis. Konsultasi aja ya. Karena kan kita nggak punya lisensi untuk itu ya, nggak ada wewenang untuk itu. Paling kita saat ini ya konsul aja, misalkan ada konsultasi. Lebih banyak sih ya mahasiswa sih kayak nanya tugas, nanya ini, nanya pendapat. Joki ada nggak joki? Ada sih beberapa yang nanya-nanya, cuman dalam hati saya, apa lagi? Saya nggak tanggapi sih, cuman lucu aja. Ada yang tiba-tiba DM, nggak ada apa-apa nih, kita nggak kenal, nggak pernah komunikasi, tiba-tiba dia kirimnya 1, sebutkan apa itu pidana umum bla bla bla. 2, ini ngapain? Dipikir kita ini PR di sekolah. PR sekolah dia, tugas kampus dia langsung kopas kirim ke kita. 3 pertanyaan nggak saya gubris, ngapain? Memang dia lucu-lucu, namanya orang kan beda-beda. Harusnya kan etikanya dia perkenalkan diri, minta tolong. Ada juga sih sampai joki ini Bang, enggak kita nggak bisa. Tapi kalau kayak gitu mendingan lewat email sih Bang, biar prosedural gitu. Enggak sih, saya sih orangnya nggak terlalu ini ya, menyesuaikan aja. Jadi nggak masih harus, lewat email saya nggak mau lewat ini. Saya kalau bisa lewat telepon, telepon aja. Saya paling malas chat-chatan, paling malas ngetik. Makanya kalau setiap ada teman-teman yang ngajak minta syarat-syarat media partner, saya langsung arahkan ke kontak telepon saya telepon aja, jadi biar lebih enak komunikasinya. Karena kan surat itu kan hanya formalitas. Iya benar. Bacanya juga kita telepon tuh lebih bagus, karena kalau kita telepon itu kan lebih dari surat, karena udah ngobrol. Iya. Secara tidak langsung udah ngobrol gitu. Jelas. Iya, kalau surat kan orang bisa bilang, aduh saya nggak baca gitu. Iya. Oh ini nggak kedownload. Memang penting, lebih profesional. Cuman ya saya lebih enak kayak surat. Ya kalau enggak ya kalau ngechat kirim lewat WA aja. Jadi filenya kirim lewat WA. Aduh luar biasa. Gimana Sadam? Wah, panutan sih emang. Oh enggak lah. Saya kan masih kita. Tapi sama-sama. gimana Bang? Di
kan abang juga salah satu ini ya kader Permahi juga Iya, lah. Nah iya. ini dari teman-teman Permahi ada nggak sih bang yang bikin serupa kayak abang nih? Kalau yang di Jakarta ya? Yang saya tahu saat ini belum ada. Saya berharap sih harus ada. Harus ada Mungkin ya. brother Oke harus siap. buat. OTW habis ini ya. Habis ini langsung buat Bukan, saya nggak menganggap dia saingan. Kita harus maju bareng. Kalau bisa buat tujuannya untuk positif edukasi. Ada kader mantan kader Permahi inilah, Permahi Bogor. Ada salah satu orang dibuat juga. Buat baru dibuat. Kemarin dia sempat kontak saya juga minta bantu. Nah ini juga kemarin kan setelah saya buat latihan profesional, ada yang menarik. Jadi saya bangga, suatu kebanggaan buat diri saya juga. Jadi saya buat latihan profesi advokat yang tadi hampir 500 orang pesertanya dalam waktu 5 hari. Iya. Jadi ada kebetulan senior saya, kebetulan dia S3-nya di kampus saya juga. Jadi dia buat bentuk PT. Iya. Udah profesional. Kayak platform juga cuma bentuk PT. Dia sampai ngajak saya kerjasama. Dan dia kayak bayar saya itu secara profesional. Padahal saya nggak, istilahnya hanya membantu aja. Saya nggak ada niatan untuk nyari duit gitu loh. Ya dia kasih, alhamdulillah. Berarti dia apresiasi saya. Alhamdulillah ya. Ya saya sih bukan lihat nilainya ya. Cuman saya lebih alhamdulillah dia orang tanda terima kasih, diapresiasi banget. Dihargai banget. ya. Itu suatu kebanggaan banget. Padahal saya hanya mau niat saya pure membantu. Bahkan dia kan minta saya untuk kondisiin media partner. Iya. Acara dia rame. Iya. Itu saya talangin dulu. Saya nalangin, kan si media partner A, B, C. Saya talangin dulu sampai sejuta lebih, bahkan saya nalangin dia. Saya talangin, nggak ada saya, Kak bayar dulu nggak. Karena ya niatnya bantu. Alhamdulillah pas saya ya dirembes kan, cuman. Tapi kenapa abang sebegitu yakin? Ya Bisa karena nalangin gitu. ya kita Takutnya kan nanti misalnya nggak amanah gimana tuh bang? ya itu sih terserah dia ya. Kita kan konsepnya ya hanya membantu aja, kita berpikir. Tapi kan ada pertimbangan yang ada pertimbangan kita juga. itu. Dia ini siapa? Oke. Nggak mungkin ya di hati kita nggak mungkin lah dia mau niat jahat. Oke. Sistem percaya aja. Dan dia pun alhamdulillah dia apresiasi kita banget dengan kita membantu dia, kita talangin dia gitu sih. Gimana nih Sadam nih? Nah, dan jelas lah buat kamu. Kalau menurut saya ya, Suka Hukum ini menjadi panutan lah buat mahasiswa baru juga kan, apalagi sekarang online belajarnya. Iya. Selain bisa belajar di yang dosen-dosen berikan, mungkin Iya. bisa belajar lewat Benar. media ini juga. Karena zaman sekarang mahasiswa malas baca buku. Jadi jujur saya juga bukan orang yang Kutu buku. juga, enggak, saya dibilang malas juga baca buku. Iya. Jadi orang itu lebih ke dia baca di media sosial. Dengan kita buat konten semenarik mungkin, sesimpel tapi menarik. Ya. Dia baca, jadi dia sambil main media sosial dia hal positif nih, nggak melulu lihat TikTok kontennya jelas gitu ya. Lihat video-video Aku apa. nggak jelas nih TikTok. Bukan berarti TikTok, ada juga TikTok yang bermanfaat ada. IG juga banyak yang Mungkin bermanfaat. kebanyakan. Iya, tapi ya itulah. Jadi biar mereka bacanya di situ aja. Pengertian pidana, tugas hukum. Oh iya benar. Langsung mereka simpan ini kita kan. Itulah mereka share. Bedanya pidana perdata. Wah, kadang yang basic aja orang belum tahu. Kadang ngomong ya hal yang simpel kita nggak ngerti kayak pro bono. Benar. Mungkin ada yang nggak tahu pro bono Pro apa, iya. pro bono itu apa, pro dia itu apa, bantuan hukum itu apa sih gitu. Iya. Nah, jadi ya itu aja sih. Iya. Nah mungkin boleh lah di kampusnya Sadam gitu kan, kalau memerlukan kayak narasumber di bidang digitalisasi hukum. Boleh, konten kreator lah gitu. Iya. Boleh. Saya paling senang diskusi gitu. Kita berbagi. Karena kan Iya. kita bukan ilmu itu kan nggak boleh dipendam sendiri. Benar. Dia Salah satu ilmu hilang yang sendiri kalau inilah kata- ya, tidak terputus amalnya lah ya. Ilmu itu kan mahal ya, ilmu sangat mahal. Cuman kita jangan dijadiin harganya mahal. Dihargain beneran, dilabelin ya. Kalau bisa kita bagi cuma-cuma. Karena kan kita konteksnya berbagi ke orang-orang yang ingin belajar. Iya. Ya, Edukasi lah. sharing aja sharing. Kalau untuk mengajari ya mungkin belum pas. Paling ke sharing aja sih. Itu aja. Iya. Nah mungkin tips buat abang nih ya. Buat abang lagi. Tips dari abang nih buat Oke. teman-teman nih yang istilahnya masih belum
nggak kreatif gitu ya. Ya, belum memiliki inovasi-inovasi. Mau ngapain aja sih gitu ya. Iya, itu gimana Bang? Kalau saya bukan lebih ke tips. Kalau saya kasih tips itu kayak ngajari. Iya, kayak terlalu dulu ya. Kayak saya nggak mau juga karena belum pantas gitu. Paling lebih ke yang sharing aja. Kalau jadi mahasiswa, apalagi masih mahasiswa, carilah waktu yang bermanfaat. Jangan cuma kupu-kupu aja, kuliah pulang. Harus kita bangun relasi, komunikasi ke orang-orang lain. Karena pintar pun nggak cukup, apalagi di zaman sekarang banyak saingan kita. Pintar sekalipun mau IPK kita besar sekalipun 4,5. 4,000 Skala 4. belum tentu. Jadi kita harus punya relasi dalam arti kita juga harus balance, punya relasi, kita belajar juga. Jadi kayak buatlah hal-hal yang positif, misalkan gabung organisasi kayak kita nih Permahi, bagus. Jadi kalau misalkan kayak mungkin bro semester berapa? Semester 3 saya. Nah semester 3 sekarang ya. Mungkin belum belajar tuh yang namanya surat kuasa, surat gugatan. Wah, belum. Nah belum ada materinya kan, mungkin semester 5 ke atas. Itu kalau gabung di kita Permahi, kan banyak nih ya, ada yang udah lulus, ada yang udah semester akhir, ada yang senior kita lah, senior di atas semester 3 semua lah. Jadi tuh kita diajari gitu, kita belum dapat materi dari kampus, kita udah dapat duluan ya. Jadi kita ketika dosen kasih materi itu kita udah paham. Iya, itu salah satu. Jadi jangan kuliah pulang main terus segala macam, main game terus gitu kan. Main game nggak apa-apa, cuman harus jangan mayor ya, jangan mayoritas sih. Harus banyak ini buat konten. Apalagi bagus-bagus buat konten, buat tulisan. Iya. Ya kalau bila perlu ya, saya sebenarnya nyesel kenapa baru tahun ini buat. Kenapa nggak dari dulu ya? Kalau saya dari tahun dulu mungkin udah berapa ratus. Kenapa nggak dari semester 3 gitu ya? Iya. Semester 3 lulus, udah selebgram. Ribu follower saya mungkin kan. Tapi itulah yang namanya penyesalan memang sudah ada di belakang. Tapi ini bukan penyesalan bagi saya. Ini awal dari segalanya. Awal dari suatu. Lebih baik telat tapi ya dia memulai lah. Daripada nggak sama sekali. Lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Ini ya proses lah. Mudah-mudahan ke depan. Tapi ya mungkin ini bisa diambil pelajaran ya buat teman-teman yang mungkin di tahapan semester 3 ya kan kayak Sadam ya kan, yang masih banyak waktu lah ya buat lulus untuk berkreasi gitu. Justru kalau saya mau cerita ya, saya ini cerita kuliah nih, saya aktif banget di Permahi Jakarta kebetulan. Dulu saya ya banyak lah senior, mungkin beberapa cabang-cabang kenal saya, walaupun nggak kenal langsung, kenal lama. Dulu kebetulan memang lumayan aktif di Permahi. Kuliah pun ya kita harus kadang-kadang ya kuliah, saya jujur kuliah agak telat lulus. Karena pertama saya aktif berorganisasi, kedua karena mungkin saya jujur saya kuliah mandiri, biaya sendiri. Nggak pernah membebankan orang tua. Waktu itu alhamdulillah masih ada. Kakak-kakak saya ada banyak. Kebetulan saya ber-6 saudara, saya anak bontot. Jadi kakak-kakak saya banyak. Tapi saya nggak pernah mengandalkan mereka. Saya nyari duit apa aja. Yang mau jadi ojek online kek, mau jadi driver asal halal online kek. Jadi cari itu gitu loh, cari duit sendiri. Pak, teman-teman Permahi Jakarta, senior kita banyak yang kenal sama saya, bisa tahu lah gimana perjuangan. Karena memang ya saya bisa jadi sarjana tuh mungkin kalau orang yang anak pejabat ya, mungkin sarjana gampang. Tinggal minta duit ke orang tua. Saya enggak. Saya kuliah, saya nyari duit sendiri, tak pernah saya mengandalkan orang tua minta-minta. Karena prinsipnya kita laki-laki. Iya benar. Kalau bisa kita yang memberi, jangan minta. Padahal saya ya anak bontot lah. Kalau anak-anak bungsu kan biasanya dimanja. Tapi saya punya prinsip, saya harus mandiri. Alhamdulillah kuliah saya selesai dengan biaya sendiri. Iya. Itu sih. Saya sampai saat ini, makanya saya dari dulu ya udahlah kita harus kerja keras. Makanya itulah yang membuat saya semangat di Suka Hukum dengan walaupun sendirian. Menurut saya sepele, biasa aja, nggak berat. Karena saya udah bisa menjalani hal yang lebih berat dari ini. Kayak saya nih kuliah, terus saya juga organisasi internal kampus, organisasi Permahi eksternal kampus, dan juga saya juga nyari duit juga. Gitu. Jadi saya membagi waktu tuh. Gimana saya harus cari duit, gimana saya harus kuliah. Kadang-kadang kuliah bolos gara-gara ya ini maksudnya, tapi enggak, itu bukan jangan dicontoh itunya. Contoh ya kita harus ambil positifnya, berjuang. Jadi saya udah biasa yang namanya paling senang sama tantangan. Makanya 5 hari pun buat acara gas. 5 hari beres.
Kemarin kan buat acara yang latihan persiapan 5 hari beres. Ya itulah, jadi kita harus yakin. Banyak kegiatan lah ya istilahnya. Jadi Bulan ini aja bulan Oktober itu ada 3 acara. luar biasa. Dan lalu pesertanya rata-rata 200 ke atas, ratusan. bahkan 500 pun. Itu kalau dikumpulin tuh, wah bisa apel ini. Grup saya udah 1000 lebih. Oh, Ininya grup anggota, grup pesertanya. bukannya grup itu maksimal 200 ya? Ya kan kalau dia ada 10. Oh iya. Grup 1, grup 2, grup 3. Iya, ada 9, 10, 12. Ada yang 250 isinya, ada yang 100, ada 150. Jadi 1000 lebih. Ketika kita buat acara, share itu, mereka lah yang akan. Itu yang abang bikin konsisten, motivasinya apa tuh bang? Biar konsisten terus, dibuat semangat gitu. Ya kita kembali ke tujuan awal, buat apa gitu. Komitmen sama diri kita sendiri. Kadang-kadang saya juga diingetin teman-teman, coba abang nggak buat konten nih yang diingetin. Karena perlu juga teman yang mengingatkan. Bukan pacar. Kalau pacar kan background hukum gitu. Oh, Ini kebetulan kesehatan, jadi ya nggak kan ngerti. semangat kan, biar keren gitu. Paling punya ketemu dia aja yang sehat, yang senang ketemu aja. Siap. Oke, jelas nih. Mungkin untuk Sadam dulu deh, kira-kira apa nih yang mau disampaikan nih sebelum terakhir nih? Sampaikan buat teman-teman. Ya statement aja, statement. Iya. Yang saya lihat dari Abang Badri. Bang Padri ini kuncinya itu cuma 3, keyakinan, kerja keras, sama mandiri. Sehingga Bang Padri bisa berdiri sampai sekarang. Iya. Udah ya bang, gimana? Sepakat itu juga sama, udah disampaikan. Jadi kita harus Bisa baca ini ya hatinya Bang Badri ya. Saya sangat benar ya. Nyambung secara Jadi ini. bisanya masuk suka hukum dan ini. Wih. Pertama ya yang di Dan bisa menganalisa begini masuknya ke sini. Jadi memang benar kita tuh harus yakin, semangat. Intinya harus jalan aja dulu. Jalan aja dulu, Jalan masalah aja dulu. gagal nanti ya. Namanya badai, Kanan angin lah. topan beliung kan pasti ada gitu kan. Pasti ada. Yang menghina kita bodoh amat. Anggaplah itu. Kalau orang menghina kita, jadikan semangat. Oke. Semangat kita buktikan ke dia, ketampar muka dia nanti karena kita, karena pencapaian kita. Gitu. Kayak kemarin ada yang meremehkan suka hukum. Gitu. Komen-komen yang pedes tadi. Ada beberapa lah. Ini nggak banyak tadi. Kalau orang yang langsung ada yang bukan lebih kayak ngejek sih ngeledek. Gini. Dengan pas kita buat acara dengan antusias peserta hampir 500 orang, dia itu harus di. Dan kalau bisa kita ini dia gitu loh sampai kalau bisa dia menikmati hasil kita. Iya. Jangan jadikan dia musuh, jangan jadikan dia kayak intinya buat dia malu aja, malu dalam arti ya positif. Iya, positif. Kita Cara harus, yang baik lah ya. Kita harus yakin, semangat, konsisten, itu aja sih. Sama kalau bisa mandiri kenapa harus merepotkan orang lain? Oke, siap bang. Ya untuk sementara itu dulu ya bang ya. Nanti kalau ada hal yang pengen diangkat nih, mungkin nanti tiba-tiba suka hukum ada kegiatan yang lebih masif lagi. Oke. Udah bangun PT. Nah ini kita wawancarai lagi nih. Suka Amin. hukum, Semoga. ada terobosan yang baru gitu kan. Nanti kita wawancarai lagi. PT Suka Hukum Indonesia. Saya juga terima kasih banyak teman-teman Permahi Tangerang, saya juga terima ketua, kasih. ada siapa Bro Sadam udah Ya. berkenan. Tadi ada teman-teman juga timnya. Teman-teman juga. Udah berkenan hadir. Suatu kebanggaan, suatu apresiasi lah buat saya. Suatu kebanggaan banget lah teman-teman mau datang ke sini kita silaturahmi. Sih saya anggap bukan gimana ya. Saya belum pantas sebenarnya. Cuman karena teman-teman kita pengen lebih sharing aja dan kita intinya silaturahmi sih. Silaturahmi. Seneng lah karena ya kita mau. Saya ketemu sangat aja. senang, bahagia banget lah saya. Makanya saya pokoknya hari Sabtu udah janji harus jadwal lain sampai malam Minggu pun skip dulu deh. Siap. Benar karena kita kan kerja hari Senin sampai Jumat kan kerja, nggak ada waktu main. Benar. Saya maksudnya bukan berarti apa, saya suatu kebanggaan bagi saya. DPC ketua DPC Permahi Tangerang selevel dengan wali kota Tangerang. Dan founder Suka Hukum, saya senang. Makanya ayo. Founder kan setara sama CEO ya. Kan cuma Suka Hukum. Wali kota mah berapa lama bang? 5 tahun ya. Founder Selamanya ya. siap. Mungkin nanti Bro siapa namanya? Sadam. Sadar hukum kan bisa. Sadar hukum. Bisa sadar hukum. Atau apa bahasa-bahasa umum aja. Ya. Sadar hukum. Nanti Sadam belajar banyak lah kalau bisa komunikasi. Kalau nggak sadakum.
sadar hukum. Harus buat bro, nanti kita dukung, kita bantu cara-cara. Bantu lah, ada step Kita sharing lah. Oh, kalau ini- bisa maju bareng, kenapa kita harus Iya. bareng? Jangan anggap saingan, anggap aja kita ini partner aja. Gila. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang. Ya, Siap ketua, siap. Iya. Kasih, Bro Sadam. Kehormatan juga buat kami semua bisa diterima lah ya buat bikin ngobrol-ngobrol sharing-sharing. Dengan senang hati. Terima kasih ya udah. Ya itu cukup dari kami semua. Jangan lupa nanti di follow ya. Di follow Suka hukum ya, suka hukum. Ya jangan lupa nanti like, comment, dan subscribe channel video Open Mic DPC Tangerang. Saya Rahman. Saya Subadria Nuka. Saya Sadam. Ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.